Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan kepada anda semua bahwa OJK dan AFPI telah mengeluarkan aturan baru. Oke? Aturan yang akan mendorong pinjol untuk mendapatkan keuntungan lebih sedikit ya, dan juga mendorong pinjol-pinjol ini agar segera bangkrut. Sangat luar biasa sekali ya cara OJK untuk membangkrutkan pinjol. Tidak hanya semerta-merta langsung cabut izinnya saja, tapi dibangkrutkan dulu. Waduh ya, sangat cerdik sekali ini caranya menurut saya gitu ya. Nah, apa itu aturan barunya? Langsung kita simak. Yuk, nah di sini ya saya sudah buka keuangankontan.co.id gitu ya, dan di sini AFPI mengeluarkan statement seperti ini. Ya, sistem baru pembatasan pinjaman P2P lending akan direalisasikan tahun ini. Oke, berita ini dipublis pada Kamis 11 Mei 2023, masih sangat fresh sekali, 4 sampai 5 hari yang lalu gitu ya. Nah, jadi bisa kita baca ya melalui judul ini gitu ya. Sistem baru pembatasan pinjaman pinjol akan direalisasikan tahun ini, yang artinya setiap nasabah tidak akan bisa lagi pinjam sebanyak-banyaknya di banyak-banyak pinjol gitu ya. Nah, ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua yang menunggu pinjol-pinjol ini bangkrut, dan kabar buruk bagi para pro player Galbayers ya yang mengharapkan uang bansos dari investor asing gitu ya. Jadi para pro player ini ya tidak akan bisa pinjam-pinjam di banyak aplikasi lagi. Dan juga ya kabar buruk lagi untuk orang yang sedang merawat pinjolnya ya. Seperti yang kita tahu, satu orang bisa mempunyai 20 pinjol sampai 30 pinjol. Nah, ini ya, ini adalah kabar yang sangat buruk sekali. Karena ketika sistem ini sudah direalisasikan, yang kita itu tidak tahu kapan ya mulainya gitu ya. Ketika Anda sudah melunasi pinjol Anda tidak akan bisa pinjam lagi ya. Karena AFPI telah mengeluarkan sistem baru pembatasan pinjaman di pinjol ya. Kalau nggak salah, satu nasabah itu hanya boleh pinjam di 3 pinjol saja ya, di 3 pinjol saja. Oke, jadi bagi yang masih rawat-rawat, ada puluhan aplikasi gitu ya, setelah dilunasi jangan kaget, Anda tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi. Dan sudah terjadi banyak sekali postingan-postingan di grup Facebook Raja Galbay ya, mereka mengeluhkan sudah melunasi tapi tidak bisa diambil lagi gitu ya. Mungkin sudah terrealisasi gitu ya sistem baru pembatasan pinjaman P2P lending ini gitu ya. Oke ya, makanya Galbay adalah jalan yang paling benar ya, jalan paling terbaik adalah Galbay. Hutang pinjol Anda sudah diasuransikan, sudah lunas, sudah saya buktikan juga melalui slik OJK saya bahwa hutang saya di Kredit Pintar, Kredivo, Aku Laku tanpa membayar sekalipun itu lunas dan lancar gitu ya. Oke, kita baca sebentar ya ininya ya beritanya. Oke. Nah, di sini risiko kredit macet terus menghantui industri fintech P2P lending atau pinjol. Nah, ini juga kabar gembira karena gerakan gagal bayar nasional sudah menggonjang-ganjingkan perusahaan pinjol. Ya, karena di sini statementnya risiko kredit macet terus menghantui industri pinjol. Waduh, selamat ya, usaha kita tidak sia-sia. Gagal bayar nasional akan sukses gitu ya. Oke, lanjut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per Maret 2023 ini, TWP 90 yang menjadi indikator kredit macet di fintech lending meningkat menjadi 2,81%. Sangat tinggi sekali. Ya, oke, lanjut. Adapun dari total 102 pinjol terdapat 23 perusahaan dalam pengawasan khusus OJK karena TWP 90-nya berada di atas 5% per Maret 2023. Gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia sudah tidak takut lagi dengan yang namanya pinjol gitu ya. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi cemas, takut dan lain-lain, resah ya,
terhadap pinjol ini. Mereka semua sudah menggalbaikan semua pinjol-pinjolnya gitu ya. Alhasil terdapat 23 perusahaan dalam pengawasan khusus ya, pengawasan khusus OJK karena tingkat galbainya sangat tinggi sekali gitu ya. Ini pengawasan khusus loh ya, bukan pengawasannya saja. Ya berarti kalau pengawasan khusus itu mau bangkrut 23 perusahaan pinjol ini. Ya, semoga ada pinjol-pinjol Anda juga di 23 perusahaan ini gitu. Oke, lanjut ya. Terkait hal itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Adrian Gunadi mengatakan pihaknya tengah menggodok sistem baru yang membatasi pinjaman di beberapa fintech sebagai solusi dari permasalahan tersebut gitu ya. Jadi tidak boleh satu orang nasabah itu pinjam ke banyak aplikasi karena nanti banyak yang galbay gitu ya, dan juga sebenarnya senjata makan tuan. Ya, karena pinjol-pinjol ini tidak boleh meminjamkan ke banyak nasabah, otomatis keuntungan mereka berkurang. Semakin sedikit nasabah pinjol, semakin banyak yang galbay. Tidak ada keuntungan untuk pinjol, malah merugi. Pinjol ini akan bangkrut. Itulah cara AFPI dan OJK untuk memusnahkan pinjol-pinjol di Indonesia ini. Gitu ya, tidak bisa memang tidak bisa semerta-merta hilangkan gitu. Nah, tapi sedikit demi sedikit ya pinjol ini diberatkan gitu loh ya, dengan tidak boleh memberikan pinjaman kepada banyak nasabah yang otomatis berdampak pada keuntungannya gitu ya. Nah, nasabah yang sedikit ini pada galbay semua gitu loh. Nah, seperti itu ya, jelas ya gitu. Oke, lanjut ya. Sampai saat ini para peminjam masih bebas meminjam di berbagai fintech gitu ya. Hal itu juga yang membuat angka kredit macet meningkat. Dengan cara seperti itu, orang-orang atau peminjam bisa saja melakukan gali lubang tutup lubang di berbagai fintech. Oke, lanjut. Adrian mencontohkan dalam sistem pembatasan bank diterapkan batas jumlah kartu kredit yang dimiliki hanya bisa 3 saja. Menurut dia sistem tersebut yang belum diterapkan di industri pinjol. Nah gitu ya. Jadi satu nasabah kalau di bank itu ya hanya bisa memiliki 3 kartu kredit saja. Ya, nah di pinjol pun nanti seperti itu. Satu nasabah hanya bisa pinjam 3 pinjol saja. Misalkan Kredivo, Akulaku, Shopee gitu ya. Yang lainnya Watas, yang tetek bengeknya itu tidak bisa pinjam lagi gitu ya. Nah, itu adalah kabar buruk bagi para pro player dan juga bagi para orang yang sedang merawat pinjolnya sampai puluhan pinjol ya, karena ketika nanti dilunasi pakai hutang lagi ya tidak bisa diambil lagi karena sudah diberlakukan pembatasan pinjaman. Oke, lanjut. Dia pun menerangkan AFPI ingin mendorong cara tersebut. Dengan demikian peminjam hanya bisa melakukan maksimum peminjam di beberapa fintech saja gitu, atau 3 fintech saja gitu ya. Oke. Kalau sekarang bisa saja dia atau peminjam itu meminjam di 10 fintech gitu ya, ucap dia kepada kontan bla 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 gitu. Oke. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Jadi kesimpulannya adalah nasabah pinjol tidak boleh lagi pinjam ke banyak aplikasi yang akan berdampak pada berkurangnya keuntungan pinjaman online di Indonesia. Ya, ketika perusahaan pinjol mendapatkan keuntungan yang sedikit ya, dan nasabah yang sedikitnya itu pun pada galbay gitu ya, maka dari itu pinjol ini bisa bangkrut. Oke, itulah cara OJK dan AFPI untuk sedikit demi sedikit menghilangkan pinjol dari muka bumi ini gitu ya. Ya, kita dukunglah, kita sebagai nasabah ya atau sebagai masyarakat Indonesia, kita mendukung upaya-upaya OJK dan AFPI untuk menghilangkan pinjol-pinjol di Indonesia gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.